Ada yang itu menangis, cowok, bapak-bapak curhat, nangis istrinya selingkuh. Kayak bapak tuh sharing prayer kan tuh, bapak kan pendoa tuh, dia curhat sama sharing prayer itu. Saya kan udah lama dengerin hotline-nya. Iya banyak kekuatan, jadi banyak semangat gitu. Halo sahabat Yaski. Nah sekarang kita berkunjung ke salah satu rumah pendengar, namanya Ibu Ruyani. Beliau ini bukan hanya saja mendengar juga program-program di Radio Heartline, juga sering ikut di pertemuan-pertemuan Sapa Pendengar, yaitu Zoom yang di hari Jumat. Nah ada banyak kesaksian yang Ibu Ruyani miliki ketika ia mendengar Radio Heartline. Nama saya Ruyani, tinggalnya di daerah Curug Sukabakti. Udah lama ya, kayaknya menurut saya sih 2003 dah kayaknya. Zamannya itulah Pak Peter itu, zaman Pak Peter. Ada yang itu menangis, cowok, bapak-bapak curhat, nangis istrinya selingkuh. Iya, nggak tahu tuh yang pendoanya siapa dah. Ya saya sih dari pagi, dari bangun tidur udah langsung saya nyalain. Jadi semua saya dengar khotbah pagi tuh. Terus yang kata kesaksian itu, yang sampai katanya anak pendeta pelayanan. Tapi dia ini dimusuhin. Itu bukan di sini, kayaknya di luar negeri. Terus dia akhirnya keluar juga gitu. Nah udah gitu keluar dia usaha atau tidak saya nggak tahu ya. Cuma akhirnya dia meninggal, baru tuh semua karya-karya dia baru terkena setelah dia meninggal. Sedangkan dulu pertama saya baca Alkitab sama teman saya nanya, Bu, kok kalau di Alkitab diulang-ulang terus sih kalau baca? Terus lagian Israel, terus kata saya yang di apa? Iya, Israel. Padahal tadi di sini saya udah baca. Ke sana ke Israel, ke sini Israel. Terusin aja katanya. Ih, kata saya. Positif lah, Pak. Kalau nggak positif saya nggak akan dengarkan. Banyak Pak, banyak sekali. Jadi punya kekuatan gitu, kekuatan. Saya kan sendiri gak ada suami, jadi punya kekuatan. Jadi bisa berdoa. Itu yang saya pertama-tama saya dengar itu kesaksian seorang bapak. Kayak bapak tuh sharing prayer kan tuh, bapak kan pendoa tuh, dia curhat sama sharing prayer itu, katanya istrinya selingkuh, nangis gitu. Terus juga ada yang cerita punya suami tapi suka sama cowok juga gitu katanya. Itu saya ngeri tuh waktu itu, ngeri amat gitu, ngeri banget gitu. Pertama saya sama teman saya, Bu, baca Alkitab ya 3 pasal. Nggak mau kata saya, puyeng disuruh teman saya. Saya nggak mau lah, kata semua maunya saya, suka-sukanya saya bacanya. Dia maunya dari awal sampai akhir. Tapi setelah sebulan lebih lah. Akhirnya ya udah Bu, kata saya masukin dah gitu. Sampai pusing-pusing tuh. Baca Alkitab sampai liar-liar. Karena kemarin-kemarin kan saya paling di gereja baca firman kan lagi pendeta ngomong dilihat. Pernah sih sampai selesai saya baca. Sampai selesai. Oh iya, saya kan udah lama dengerin hotline-nya. Iya banyak kekuatan, jadi banyak semangat gitu. Kekuatannya dapat dari hotline, jadi semangat gitu. Terus diajak baca, jadi mau gitu, diajak baca gitu.
Saya kan orang nggak sekolah Pak, makanya kata saya, itu mah urusan pendeta, kata saya. Masa kita kudu baca semua gitu kan. Oh iya, luar biasa Pak, pengharapan jadinya. Ada pengharapan, terus ada kemenangan, kekuatan. Ada apa ya, pengharapan itu. Kalau ada masalah kita jadi apa ya, selalu ada masalah, oh iya ada Tuhan gitu kan. Oh iya ada Tuhan gitu. Itu kan pengharapan ya Pak, pengharapan pasti gitu. Saya setiap hari doain anak saya, doain lingkungan, doain kota, tuh sampai ke bangsa-bangsa sudah. Iya, karena dari mana saya belajar? Ya dari baca, dari Rahatlen ya kan gitu, dari YouTube itu. Pernah saya doa ya, saya bingung sendiri, tapi saya terusin aja. Itu kok saya ngomong logatnya seperti orang Inggris, orang bule lagi ngomong bahasa Indonesia. Kata saya pas udah doa, kok bisa begitu ya gitu. Jadi seolah-olah saya itu bule yang pakai bahasa Indonesia. Saya nangkep begini, oh berarti ini ada orang-orang luar negeri, orang asing, ya hamba-hamba Tuhan yang di luar negeri itu lagi doain Indonesia gitu loh. Saya juga bingung, kok suara saya jadi kayak orang bule lagi ngomong Indonesia. Udah nggak bisa dirubah kan? Udah nggak bisa robah dengan ke apa sih, kemampuan saya nggak bisa gitu loh. Nggak bisa keluar dengan sendirinya aja gitu. Jadi pas udah selesai doa saya bilang, kok ya Tuhan kenapa kok ngomongnya cadel-cadel kayak. Tapi bukan bahasa Inggris, bukan bahasa apa, tapi logatnya aja bahasa Indonesia, tapi cadel-cadel kayak orang bule lagi doa pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi saya nangkap gini, oh iya mungkin ini orang-orang luar negeri doain untuk Indonesia gitu. Jadi saya lihat di YouTube, oh iya tuh orang bule-bule yang perempuan itu khotbah tuh, dia bilang doain Indonesia. Oh berarti bener gitu. Berarti orang bule itu, pendeta bule itu cewek, tapi namanya saya lupa. Dia lagi doain kita juga gitu. Betulnya bukan rajin Pak, dipaksa. Kalau anak-anak saya enggak, mantu saya enggak. Iya, yang penting saya menjalankan apa ya yang Tuhan suruh-suruh itu loh, yang di Alkitab yang harus ini. Kasih ya. Ya saya udah bilang kan, itu radio itu selain buat saya kekuatan, sukacita, terus jadi setiap hari udah jadi sahabat saya. Dari pagi ini nggak mati-mati dari pagi. Paling kalau saya pergi saya cabut. Ntar nih malam saya tidur, saya kamarnya kan di depan, saya bawa ke depan, bawa ke kamar. Dengerin di kamar. Ya kalau motivasi soal tentang apa ya, kalau misalnya saya punya gitu, saya ingin gitu loh. Yang seperti itu loh, yang Paulus bilang, jual apa sesuatu milik kita untuk dibagi-bagi gitu loh. Yang Paulus bilang, bergantian, katanya ntar giliran dia ngejual, ntar bagi-bagi, itu ntar giliran siapa bergilir, katanya begitu. Karena kasih itu, jadi jual, misalnya saya, oh iya saya ada jual, ntar yang membutuhkan udah pada dikasih-kasih gitu. Ya nggak usah lah, itu kan udah banyak, udah banyak. Saya mah ya dengerin aja. Iya semakin ini aja, semakin apa ya, semakin diberkati. Penginjilan tuh, aduh saya kalau dengar yang penginjilan itu, ke gua-gua, ke gunung-gunung, ke sawah, ke kebun, itu kan yang penginjilan itu. Saya tuh ngebayangin seperti gimana gitu kayaknya. Jendela hati ya. Iya kan selalu kekurangan, nggak ada makanan. Itu Kalimantan ya. Aduh kalau saya ngebayangin saya jadi dia, aduh gimana ya. Ya memang butuh dibantu lah. Memang butuh dibantu itu. Yang penginjilan itu. Luar biasa ya. Ya, demikian sahabat Yaski, kami telah bertemu dengan Bu Royani dan luar biasa Ibu Royani dengan kesaksiannya sangat memberkati kita semua. Dan nantikan konten ini, jangan lupa subscribe,
apalagi jempol, share, supaya melalui itu banyak orang mendengar dan mereka diberkati juga. Tetap semangat, salam Yaski.